Sebelum kami presentasikannya, kami akan perkenalkan diri kami serta peran kami masing-masing. Saya, Derlinda Memnau, sebagai moderator sekaligus pembaca materi koleksi antar manusia dengan lingkungan. Saya Andi Martin Malaka, pembawa materi pengertian manusia dan lingkungan. Saya David Daelang sebagai pembawa materi pengaruh manusia pada alam lingkungan hidup. Saya Cesar Polimos sebagai pembawa materi sumber alam kritik dan kelestarian hidup. Saya Denara Hinara, pembawa materi tentang upaya pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Pengertian manusia dan lingkungan. 1. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang mulia dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, itu positif maupun negatif. Manusia adalah makhluk yang tidak terbukti teknologi tinggi. Ini karena manusia memiliki massa otak dan massa tubuh yang terbesar di antara semua makhluk hidup yang ada di bumi. 2. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan. Pengertian lain dari lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Koleksi antara manusia dengan lingkungan. Yang pertama, ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Sehingga ekologi berarti ilmu yang mempelajari baik itu interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Beberapa definisi tentang ekologi yaitu: yang pertama, ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, ekologi ialah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Yang ketiga, ekologi sebagai biologi lingkungan. Bertolak dari definisi ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, maka ekologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hubungan manusia dan lingkungannya dipandang dari kepentingannya dan kebutuhan manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Yang kedua, lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan budayanya. Dalam lingkungan alam, manusia hidup dalam sebuah ekosistem. Dalam ekosistem terdapat komponen abiotik yang pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup. Di antaranya tanah, cahaya, air, dan suhu. Sedangkan komponen biotik di antaranya adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. 1. Peran manusia yang bersifat negatif. Peran manusia yang bersifat negatif terhadap lingkungan antara lain: 1. Eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam semakin menciut. 2. Punah atau merosotnya jumlah keanekaragaman jenis biota. 3. Berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. 4. Berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor. 5. Masuknya energi, bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air,
udara, dan tanah. Hal ini berakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan terhadap manusia itu sendiri. Yang kedua, peran manusia yang bersifat positif. Peran manusia yang bersifat positif terhadap lingkungan antara lain: 1. Melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 2. Mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman jenis flora, serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. 3. Melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemar yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya. 4. Melakukan sistem pertanian secara tampang sari atau multikultur. Menjelaskan sumber alam, iptek, dan kelestarian hidup. Sumber alam dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sumber alam yang dipengaruhi atau disebut pula sumber alam biotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. 2. Sumber alam yang tidak diperbarui disebut pula sebagai golongan sumber alam abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lain. Iptek dan kelestarian hidup. Pandangan baru terhadap lingkungan pembahasan global pada 3 dekade akhir abad ke-20 telah menimbulkan 1. Peningkatan suhu, 2. Perubahan iklim terutama curah hujan, 3. Peningkatan integritas dan kualitas benda, 4. Kenaikan suhu serta permukaan laut. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah di dunia ini sering mengalami bencana, sementara air hujan semakin asam sehingga merusak lahan pertanian, hutan, dan biotik lainnya. Pada saat yang sama, para ahli menemukan lubang pada lapisan ozon yang di sekitar Antartika. 2. Dampak perkembangan penyerapan iptek serta perubahan manusia menciptakan teknologi dengan maksud agar hidup lebih mudah, praktis, efisien, dan tidak banyak mengalami kesulitan. Namun tidak jarang, iptek juga justru menimbulkan masalah serius bagi kehidupan umat manusia. Jadi jelas bahwa perkembangan dan penerapan iptek tidak selalu membawa dampak positif, namun juga dampak negatif. Pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, upaya yang dilakukan pemerintah. Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikir dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain: yang pertama, mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang tata guna tanah. Yang kedua, menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1986 tentang AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan. Keempat, pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Lingkungannya dengan tujuan pokok. Ada 3 tujuan pokok. Yang pertama, menanggulangi kasus pencemaran. Yang kedua, mengawasi badan berbahaya dan beracun atau B3. Yang ketiga, melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan. Yang kelima, pemerintah merancangkan gerakan menanam 1 juta pohon. Yang kedua, upaya pelestarian lingkungan hidup oleh masyarakat bersama pemerintah. Sebagai warga negara yang baik,
Masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup antara lain. Yang pertama, pelestarian tanah. Tanah merupakan salah satu media tumbuh tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan, untuk keselamatan manusia dan makhluk hidup. Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali terhadap tanah yang semula hidup. Yang kedua, pelestarian udara. Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan karena setiap organisme bernapas memerlukan udara. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain. Yang pertama, mengadakan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita. Yang kedua, mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin. Yang ketiga, mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas sisa kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Yang ketiga, pelestarian hutan. Hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasilan oksigen, penahan lapisan tanah, menyimpan cadangan air. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan antara lain: yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, melarang penebangan hutan secara sewenang-wenang. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dalam penebangan pohon. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Yang kelima, menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Yang keempat, pelestarian laut dan pantai. Adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, melakukan pantai reklamasi dengan menanam kembali tanaman bakau di area sekitar pantai. Yang kedua, melarang mengambil batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut. Yang ketiga, melarang pemakaian bahan kimia lainnya dalam mencari ikan. Yang keempat, melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan.